Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Farik Alzami MKom selaku pengampu mata kuliah Manajemen Big Data pada kelas A126703. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firstian Alfani Ogiviardi dengan NIM A12 2021 06680. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis dataset credit approval menggunakan pemodelan decision tree. Di sini saya akan membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah penjelasan mengenai dataset, yang kedua adalah pembahasan mengenai proses pengolahan dataset, dan yang ketiga adalah penjelasan mengenai laporan hasil pengolahan dataset. Baiklah, yang pertama yaitu pembahasan mengenai dataset. Dataset yang saya ambil ini yaitu credit approval yang saya temui atau saya dapatkan dari website UCI. Dataset credit approval ini atau persetujuan kartu kredit, dataset karakteristiknya ada multivariate. Untuk tipe datanya ada 3, yaitu kategorikal, integer atau numerik, dan real atau float. Subjek areanya adalah bisnis atau meliputi bisnis area. Untuk instannya terdapat 690 baris data. Associate testnya adalah classification dan terdapat 15 fitur dan 1 label. Untuk informasi tambahannya, di sini semua atribut, nama dan juga nilai akan diganti menjadi simbol untuk memprivasi data untuk menjaga keamanan data-data nasabahnya. Dan pada dataset credit approval ini terdapat missing value atau nilai yang kosong. Ini merupakan variabel tabelnya, terdapat 15 label, 15 fitur dari A1 hingga A15, dan A16 ini merupakan kelas label. Mengapa saya mengambil dataset credit approval? Permasalahan awal dataset ini diambil dikarenakan sebuah bank pastinya menghasilkan suatu produk, yaitu kartu kredit. Namun saat kartu kredit ini diserahkan kepada pengguna atau nasabah yang salah, dapat merugikan bank seperti macetnya pembayaran dan lain-lain. Jadi saya di sini bertujuan untuk membuat sistem untuk mendeteksi apakah nasabah di bank perlu diberi persetujuan untuk mendapatkan kartu kredit. Solusi dari masalah tersebut yaitu menggunakan metode data science dengan menggunakan framework CRISP-DM. Hasil dari prediksi ini sendiri akan dihasilkan oleh data science tersebut dan digunakan oleh bank untuk mencegah macetnya pembayaran tagihan kartu kredit pada nasabah. Oke, selanjutnya yang kedua atau pembahasan kedua, penjelasan mengenai proses pengolahan dataset. Yang pertama yaitu loading library-nya untuk mengimport dari Python-nya sendiri. Untuk import Seaborn dan Matplotlib di sini digunakan untuk memvisualisasi data, dan import train test split digunakan untuk menganalisis data training dan juga data testingnya. Dan untuk import standar scalar di sini digunakan
untuk menstandarisasi data dan mengubah distribusi data sehingga memiliki rata-rata 0 dan simbangan bakunya 1. Baiklah, setelah mengimport kita masuk bab 1, yaitu mengumpulkan data. Untuk pengumpulan datanya sendiri diambil dari drive pada folder Colab Notebook dengan isi data CRX data, yaitu credit approval datanya tadi. Untuk dataset sendiri di sini masih tidak rapi ya, dari 0 hingga 15, dan untuk data barisnya ada 0 sampai 690 ini. Selanjutnya di sini memperbaiki data setnya atau merubah kolomnya menjadi lebih rapi dan terbaca. Di sini menggunakan dirubah menjadi A1 hingga A16. Baiklah, berikut merupakan hasilnya. Dataset head sendiri digunakan untuk menampilkan dataset 5 paling awal. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 yaitu menelaah data. Pertama, data dalam bab 2 ini dianalisis karakteristik datasetnya. Untuk temuannya sendiri terdapat data yang bernilai float dan integer dan juga objek dengan jumlah rekod 690. Selanjutnya terdapat jumlah informasi pada baris di kolom rata-rata, min, dan max. Ada berapa seperti itu. Tahap selanjutnya adalah melakukan cek distribusi kelas. Sebelumnya itu ini merupakan dataset headnya seperti tadi, merupakan dataset dari atas, 5 dari atas, dan untuk dataset tailnya adalah 5 dari bawah. Berikut merupakan temuannya. Dari temuan tersebut dihasilkan deskripsi dari data ini. Kita lihat semua berbentuk angka, namun ada yang bernilai tanda tanya. Ini yang menyebabkan tipe data menjadi objek. Maka diperlukan proses untuk merubah tanda tanya menjadi data yang bisa digunakan. Selanjutnya kita masuk cek distribusi kelas. Untuk distribusi kelas sendiri kita mengambil kelas labelnya. Kelas labelnya yaitu dataset A16. Di sini A16 terdapat 383 data yang minus atau nasabah yang tidak diterima, dan 307 data plus atau yang di ACC oleh banknya. Berikut merupakan data grafik dari A16. Ini untuk plus dan ini untuk min. Temuannya yaitu distribusi kelas masih balance. Selanjutnya cek distribusi fitur. Untuk A1 data B-nya ada 468 dan A-nya ada 210, dan untuk variabel kosongnya atau tanda tanyanya ada 12. Berikut merupakan grafiknya. Selanjutnya kita mengkomparasi plus dengan yang min di A1 ya. Baiklah, di sini di A1 sendiri terdapat perbandingan untuk A-nya atau min-nya sebesar 100. Maaf, ada
200 210 ini, dan juga ini. Selanjutnya kita ambil contoh untuk A2, terdapat missing values-nya ada 12 dan lain-lain. Berikut merupakan datanya. Dan selanjutnya kita akan mengkomparasikan A12 dengan dataset labelnya yaitu A16. Berikut merupakan merupakan grafiknya. Baiklah, untuk selanjutnya ini pada kolom A2 sendiri, di sini kita akan melihat kelas masing-masing value. Contoh di A2 ada 22,67, lebih banyak reject daripada approve, dan nilai 20,42 lebih banyak kartu kredit yang approve daripada kartu kredit yang reject. Mohon maaf sebelumnya saya tadi kurang menjelaskan. Di sini untuk warna yang oranye yaitu reject, dan untuk warna hijau yang approve atau diterima. Untuk pada data-data selanjutnya juga seperti itu. Untuk A3 mungkin kita skip saja karena sama pemrosesan datanya. Baiklah, untuk temuan dari menelaah data kredit approve yaitu beberapa fitur ada yang nilainya hilang yang harus dilakukan tahapan perbaikan. Baik, di sini merupakan cek korelasinya. Di sini untuk A3 dilihat pada A3 yang bawah ini terdapat perbandingan untuk jaraknya sekitar 0,12. Jadi ada beberapa fitur yang bernilai tanda tanya, maka dapat kita katakan bahwa tanda tanya tersebut merupakan penanda hilang nilai yang hilang. Seperti itu. Korelasi metrik tidak bekerja karena tipe data tidak tepat yaitu objek. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Bab 3 di sini kita memvalidasi data dengan melakukan memperbaiki nilai yang hilang. Pada bab selanjutnya, pada bab 4 sendiri menentukan objek data. Nah, di sini kita ditentukan objek datanya untuk A1 hingga A15. Deskripsinya yaitu atribut, merupakan atribut dari dataset, dan A16 sendiri merupakan labelnya. Selanjutnya kita masuk langsung ke bab 5. Pada bab 5 ini sendiri kita melakukan perbaikan atau dengan cara membersihkan data. Pada tahapan pembersihan data ini, semua tanda tanya pada setiap nilai yang ada di dalam kolom diubah menjadi none. Ini dikarenakan mesin belum bisa mendeteksi bahwa tanda tanya merupakan sebuah missing value. Oleh karena itu, kita harus mengubah terlebih dahulu seperti itu.
Setelah mengganti, mari kita lihat dataset info bahwa terdapat kolom yang jumlahnya tidak sampai 690 ini. Berikut merupakan dataset yang telnya tidak sampai 690. Karena masih terdapat nilai yang kosong, yaitu ada dari kolom A1 hingga A14. Maaf ini A14. Setelah itu kita masuk ke tahapan memperbaiki nilai yang hilang. Kita melihat dataset infonya sendiri seperti tadi. Terdapat float, integer, dan objek. Dataset is null nih. Sudah benar. Berikut merupakan dataset ISNA-nya. Di sini ada A1 terdapat sebelumnya untuk dataset ISNA ini merupakan codingan untuk melihat berapa missing value-nya. Pada A1 terdapat 12, A2 terdapat 12 data yang hilang, dan A3 hingga A13 0 data yang hilang, A14 ada 13, A15, A16 tidak ada yang hilang. Di sini saya akan memperbaiki. Sebelumnya untuk tadi berdasarkan ISNA terdapat beberapa atribut yang memiliki missing values. Ada A1, A2, A4, A5, A6, A7, dan A14. Dikarenakan persentase missing value-nya di rentang 1-2%, maka record yang missing value diganti bukan dihapus. Selanjutnya kita akan mengganti missing values-nya. Di sini yang tanda putih-putih ini merupakan missing value-nya ya. Yang pertama kita hapus fitur-fitur. Kita memperbaikinya dengan A1 diganti dengan mode atau modus nilai yang sering munculnya, dan A2 diperbaiki dengan cara menggunakan rata-rata dari datanya. A4 menggunakan modus lagi atau nilai yang sering muncul, hingga A7 menggunakan modus. Dan untuk A14 seperti A2 tadi, untuk memperbaiki data missing value-nya kita menggunakan metode median atau rata-rata. Di sini selanjutnya kita akan mengecek kembali untuk datasetnya. Meski sudah jadi temuan dari dataset yang kita sudah perbaiki tadi, tipe datanya ada yang masih objek, maka perlu kita rubah menjadi integer atau float. Untuk menentukan, kita perlu melihat kembali distribusi datanya. Selanjutnya pada bab 6 ini, yaitu mengkonstruksi data. Kita melihat dataset head-nya atau 5 teratasnya berikut. Selanjutnya kita melakukan encoding pada data kategorikal. Di sini kita sudah melakukan dataset kopinya. Berikut merupakan dataset kopinya, akan ditampilkan dari 5 teratas dan 5 terbawah. Selanjutnya melakukan label encoding. Baiklah, di sini kita melakukan label encoding. Selanjutnya semuanya diganti sesuai kategorinya.
dan kita melakukan cek infonya lagi. Objeknya sisa 2. Untuk 2 data yang masih objek ini dari A2 dan juga A14 kita lakukan pengubahan tipe data menggunakan kode df ini, diganti menjadi float. Berikut merupakan deskripsi dari datanya A1 hingga A15. Selanjutnya adalah menghapus nilai yang bernilai konstan pada df info sendiri. Nah, ini df info sendiri ditampilkan, sudah tidak ada data yang objek lagi, menjadi floatnya ada 4, integernya ada 2, dan integernya ada 2 tambah 12 berarti. Baik, selanjutnya kita melakukan cek korelasi tahap 2. Baiklah, untuk cek korelasi tahap 2 ini di sini ada matriknya. Metriknya sendiri di sini kita lihat dari A1 sudah terdapat 1 dan A1 di bawah terdapat 0,03. Untuk data 0,03 ini berarti dia selisihnya adalah 1. Kita lihat tabel A1 yang di atas ada 0,04 dan A2 di sini berarti selisihnya 0,04. Seperti itu. Setelah tahap model selanjutnya adalah bab 7, yaitu menentukan label data. Penentuan label langkah pertama dilakukan membuat variabel Y yang akan menyimpan variabel dependent atau label, dan untuk variabel X sendiri akan menyimpan dataset dari A1 hingga A15. Variabel independen atau fitur. Tahapan selanjutnya yaitu pembagian data trainingnya dan data testingnya. Baik, di sini mohon maaf. Baik, di sini saya membagi menjadi data trainingnya 60 dan di sini data testingnya 0,4 atau 40% untuk data testingnya. Dengan teknik standarisasi melakukan perubahan skala di mana data yang dimiliki akan diubah menjadi rata-rata 0 terpusat dan standar deviasi 1. Tujuan standarisasi ini memudahkan mesin suatu model untuk mengelola data karena sudah dispesifikasikan dari segi skala nilainya. Selanjutnya kita masuk ke bab 8, yaitu membangun model. Pembangunan model di sini saya menggunakan model decision tree. Tahapan pertama untuk pembuatan model decision tree ini adalah menentukan parameter decision tree. Dengan menentukan parameter decision tree dan pipeline ini untuk pemilihan model yang menggunakan decision tree classifier. Langkah selanjutnya yaitu membuat pemodelan data original menjadi grid search CV yang digunakan untuk tuning pada parameter model decision tree. Setelah melakukan tuning adalah pelatihan model. Berikut merupakan pelatihan model.
dengan kombinasi parameter saat di-tuning. Selanjutnya base estimator ini digunakan untuk cek kombinasi parameter yang bagus untuk pemodelan decision tree yang dilatih pada dataset original tersebut. Bisa dilihat bahwa berikut kombinasi parameter yang terbaik untuk pemodelan decision tree pada dataset ini. Selanjutnya, untuk pemodelan data normal yang sudah distandarisasi, langkah-langkahnya akan sama seperti pemodelan data original. Ini merupakan data normalnya. Langkah pertama adalah cek keakurasian, recall, dan presisi pada data testing dan data training. Bisa dilihat berikut merupakan hasil dari data training dan data testingnya. Mana? Aduh, kok hilang. Mana data test? Oh, ini berikut merupakan prediksi untuk data training 60 dan testing 40. Sebelumnya kita kepada evaluasi confusion metricnya sendiri. Untuk cara membaca dari confusion metricnya, yaitu terdapat 4 nilai confusion metric yaitu true positive, false negative, false positive, dan false negative. Baiklah, di sini terdapat 116 data true yang positif dan 33 data false positif. Untuk yang sebelah kiri yang warna ungu ini terdapat 9 data true negatif dan 118 data true yang negatif. Berikut merupakan data evaluasi normalnya. Kita melakukan normalisasi dan dihasilkan confusion metricnya seperti ini juga untuk data aslinya. Mohon maaf, ini sepertinya saya menggunakan rangkap 2. Nah, ini berikut merupakan hasil dari akurasinya untuk data testing 60 dan maksud saya data training 60 dan data testingnya 40%. Untuk model machine learningnya seperti ini. Nanti kita bahas pada laporan dari hasil pemrosesan data ini. Langkah berikutnya merupakan komparasi model antara data original dan data normalisasi. Selanjutnya kita melakukan komparasi atau perbandingan. Nah, berikut merupakan perbandingannya. Perbandingan data. Bisa dilihat bahwa visualisasi dari decision tree jika A9 lebih kecil sama dengan 0,5, berarti node ke kiri selain itu nodenya akan ke kiri, selain itu akan ke kanan, seperti itu. Dan juga untuk A9 lebih kecil sama dengan min 0,045
Jika itu sesuai dengan node atau kondisi di atas, maka nodenya akan melaju ke kiri, dan jika tidak akan melaju ke kanan. Baiklah, sudah selesai pembahasan kita mengenai pemrosesan data untuk dataset credit approval. Selanjutnya kita menuju pembahasan ketiga, yaitu mengenai laporan dari pengolahan dataset. Di sini saya membagi dua menjadi data originalnya atau data aslinya dan setelah normalisasi atau data normalisasi. Pada data originalnya, pembandingan antara training dan testing senilai 50:50 menghasilkan akurasi data training 85,99% dan testing 84,78%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya. Untuk pembagian 60:40 menghasilkan akurasi 85,99% dan untuk testingnya 84,78%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya. Untuk pembagian dengan nilai perbandingan 70:30% menghasilkan akurasi data trainingnya 85,99% dan testingnya 80,67%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya. Untuk pembagian 80:20 menghasilkan akurasi data 85,99% untuk training dan testingnya 84,78%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya akan mengikuti dari akurasi datanya. Selanjutnya pada pembandingan terakhir data original yaitu 90:10% menghasilkan akurasi data senilai 88,72% untuk trainingnya dan juga untuk testingnya senilai 84,05%. Begitu juga untuk precision dan recall-nya akan mengikuti. Selanjutnya kita masuk ke data normalisasinya. Untuk pembandingan training dan testing, data normalisasi 50:50 menghasilkan akurasi data training senilai 86,66% dan testing 84,34%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya. Pada pembandingan 60:40 menghasilkan akurasi data training 85,99% dan akurasi data testing 84,78%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya. Pada pembagian 70:30 menghasilkan akurasi data training senilai 89,44% dan data testing 80,67%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya. Pada perbandingan 80:20 menghasilkan akurasi data training 88,40% dan data testingnya 77,53%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya. Yang terakhir pada pembagian data training dan testing 90:10 menghasilkan akurasi data training senilai 88,72% dan data testing akurasinya senilai 84,5%. Begitu juga dengan precision dan recall-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian terbaik untuk data testing menggunakan decision tree adalah pembandingan 60:40 dan untuk pembagian terbaik untuk data trainingnya menggunakan decision tree adalah 70:30. Ini dan ini untuk data originalnya
Ini untuk data normalisasinya. Ini dan ini 70/30. Sekian penjelasan dari saya mengenai dataset credit approval. Kurang apabila terdapat salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih.